Perkenalkan, nama saya Ivan Alfonda Ramadan, NIM 397. Nama saya Asrul Mulyawardana, NIM 371. Perkenalkan, nama saya Ananta Wikramatria Putri, NIM 386. Perkenalkan, nama saya Isma Tusania, NIM 407 dari kelas Sosiologi Hukum A. Perkenalkan, nama saya Winda Aulia Rahma, NIM 372. Pada video kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang keselamatan lalu lintas. Nah, apakah lalu lintas itu? Lalu lintas itu ditimbulkan oleh adanya pergerakan dari alat-alat angkutan. Karena adanya kebutuhan perpindahan manusia dan atau barang. Karena itu, dampak yang tidak mungkin ditolak karena adanya pergerakan tersebut adalah terjadinya kecelakaan. Nah, kecelakaan dapat disebabkan oleh faktor pemakai jalan. Pemakai jalan yaitu pengemudi dan pejalan kaki. Faktor kendaraan dan faktor lingkungan. Pignataro juga menyatakan bahwa kecelakaan diakibatkan oleh kombinasi dari beberapa faktor perilaku buruk dari pengemudi ataupun pejalan kaki, jalan yang buruk, kendaraan, cuaca yang buruk, ataupun pandangan yang buruk. Apa saja faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas? Yang pertama adalah faktor pengendara atau diri kita sendiri. Faktor ini merupakan yang paling banyak menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Banyak kasus kecelakaan akibat pengendara yang ugal-ugalan di jalan. Ada juga pengendara yang mengendarai dalam kondisi mengantuk atau tidak fit. Yang kedua adalah faktor kendaraan. Faktor ini terjadi karena kaca spion yang tidak dipasang lengkap. Padahal kaca spion tersebut dibuat untuk mempermudah kita melihat kendaraan yang ada di belakang. Kemudian knalpot yang diganti tidak standar akan membuat bising pengendara lainnya. Dan yang ketiga adalah faktor jalan. Faktor ini di beberapa daerah masih banyak ditemukan jalan yang kondisi rusak, berlubang, tidak rata ataupun terlihat terlalu sempit sehingga menyebabkan jalan mempunyai resiko kecelakaan tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi, setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Penjelasan lain tentang pelanggaran adalah yang pertama, perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana. Yang kedua, pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan, baik perbuatan maupun hukumannya. Jika dilihat dari definisi pelanggaran yang telah saya sebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan. Yang kedua, menimbulkan akibat hukum. Sehingga yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor, juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketertiban lalu lintas. Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa. Karena itulah, setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas, maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya. Sepanjang tahun 2019, jumlah peristiwa kecelakaan lalu lintas berjumlah 107.500 kasus. Dibandingkan tahun sebelumnya hanya 103.672 kasus. Berarti kecelakaan lalu lintas meningkat sekitar 3% dari tahun 2018 ke tahun 2019. Jumlah pelanggaran lalu lintas. Adapun jumlah pelanggaran lalu lintas selama tahun 2019 juga meningkat dari tahun 2018, yakni 7.456.913 pelanggaran tilang dan 3.620
20.393 pelanggaran berupa pelanggaran teguran. Faktor kesalahan atau kelalaian manusia yang menjadi penyebab dominan laka lantas sepanjang tahun 2019, sehingga ketertiban dan kepatuhan hukum dalam berlalu lintas sangatlah diperlukan. Kepatuhan hukum. Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia atau tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum di dalam praktiknya. Cacat hukum terjadi akibat ketidakmampuan dan ketidakmauan subjek hukum untuk melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Hal ini kemungkinan berakar dari penanaman kultur yang terlanjur salah sejak awal bermasyarakat. Misalnya saja, ada anggapan bahwa pengguna helm hanyalah sebuah alat untuk menghindari pantauan polisi di jalan besar, bukan demi keselamatan pengendara. Poin yang harus disadari oleh setiap orang bahwa masing-masing aturan dibuat bukan tanpa pertimbangan. Aturan dibuat untuk mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa, bernegara, yang pada akhirnya diharapkan akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, mengapa masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas? Yang pertama, ketidakdisiplinan masyarakat pengguna jalan mencerminkan masih rendahnya antusias masyarakat untuk mematuhi peraturan berlalu lintas. Yang kedua, dalam berlalu lintas sering dijumpai masyarakat yang sudah mengetahui peraturan tetapi tidak melaksanakannya. Yang ketiga, kurang tegasnya penegakan hukum tentang lalu lintas. Yang keempat, kurang pahamnya masyarakat akan pentingnya menaati tata tertib berlalu lintas. Lalu, solusi atau bagaimana cara untuk membangun kesadaran dan mewujudkan budaya patuh hukum berlalu lintas? Yang pertama, adanya pendidikan atau edukasi yang baik dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan sepanjang hayat. Yang kedua, pembangunan infrastruktur dan sistem-sistem yang dapat mengontrol dan mengawasi, bahkan memaksa pengguna jalan untuk menaati peraturan. Yang ketiga, sistem pendidikan keselamatan dan sistem uji SIM yang mampu memberikan standar kompetensi bagi para pengemudi dan calon pengemudi. Yang keempat, sistem penegakan hukum yang tegas dan berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, terutama dalam berlalu lintas dengan tertib dan aman. Sekian dan terima kasih telah menonton video kelompok kami. Semoga Anda bisa melihat dari sisi positif maupun negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I gotta tell you something I could do. I could be running or I'm chasing you.